Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adiela Pratama. Di sini saya ingin memberikan tutorial uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis dengan menggunakan JASP. JASP yang saya gunakan versi 0.19.3. Pertama-tama, kita ekspor data terlebih dahulu. Di sini saya sudah ekspor data terlebih dahulu. Saya menggunakan data dari alat ukur skala kepercayaan diri dan prestasi belajar yang diukur menggunakan IPK. Langkah pertama, kita harus uji normalitas terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui datanya terdistribusi normal atau tidak. Pertama, kita klik distribusi, kemudian pilih normal. Setelah itu, unchecklist probability, lanjut ke general and display. Masukkan total kepercayaan diri ke get variable. Masukkan, klik ini, lanjut, klik deskriptif. Setelah itu, klik access fit, eh, klik yang QQ-plot, dan kita klik yang Shapiro Wheel. Kita menggunakan Shapiro Wheel karena total berjumlah 300 responden. Kalau data di atas 2000 disarankan menggunakan Kolmogorov yang ini. Tapi kita unchecklist ya guys. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wheel terhadap skor total kepercayaan diri dengan responden 300, diperoleh nilai statistik sebesar 0,807 dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode non-parametrik. Selanjutnya, kita uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Untuk validitas, kita klik regression, lalu yang bagian klasikal kita klik correlation, kemudian masukkan semua item dan total ke dalam variabel item. Kita masukin item ya guys. Total kita masukkan juga ke dalam variabel. Karena data tidak terdistribusi dengan normal, maka kita checklist yang Spearman. Dan kita unchecklist yang version. Kita klik yang report, dan kita klik yang flag signifikan. Selanjutnya, tunggu ya guys loading. Interpretasinya yaitu hasil dari data tersebut, korelasi item dengan total lebih dari 0,30 dinyatakan valid. Dan p-value-nya kurang dari 0,05 disebut signifikan. Lanjut ke reliability. Kita klik yang reliability. Di bagian klasikal kita klik yang unidimensional. Masukkan semua item tanpa total ke variabel. Item tanpa total ke dalam variabel. Klik ini. Kita lanjut ke analyze. Klik yang koefisien alfa dan unchecklist yang ini. Dan kita checklist yang item race. Kita checklist min.
variance, dan standar deviasi. Hasilnya, nilai alfa sama dengan 0,740 yang artinya cukup baik karena lebih dari 0,70. Selanjutnya, reliabilitas ini termasuk ke dalam kategori cukup karena 0,70 sampai 0,79. Kesimpulannya, skala ini reliabel, dapat digunakan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Analisis item race correlation menunjukkan bahwa sebagian besar item memiliki korelasi di atas 0,30, kecuali item yang A1 dengan hasil 0,241 dan item A6 dengan hasil 0,185 yang berada di bawah standar minimum. Ini menunjukkan bahwa A1 dan A6 mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruk utama yang diukur dan perlu direvisi atau dievaluasi lebih lanjut untuk penggunaan ke depan. Selanjutnya, kita akan uji asumsi. Melihat pengaruh dari kepercayaan diri terhadap prestasi belajar, maka kita menggunakan regresi linear. Kita menggunakan regresi linear karena jumlah sampel cukup besar walaupun data tidak terdistribusi normal. Lanjut ke uji regresi linear. Kita klik yang regression. Di bagian klasikal, kita klik linear regression. Masukkan prestasi Masukkan prestasi belajar ke dependen variabel, masukkan kepercayaan diri masukkan total kepercayaan diri ke covariates. Selanjutnya, di bagian statistik, kita klik estimate, confidence interval, model fit, dan di bagian plotnya, kita checklist yang QQ plot. Berdasarkan hasil QQ plot, ditemukan pelanggaran asumsi normalitas residual. Namun karena jumlah sampel mencukupi, yaitu 300 responden, regresi linear tetap digunakan dengan pertimbangan prinsip central limit theorem. Terus kita lanjut lihat hasil koefisien regresi. Koefisien regresi hasilnya minus 0,021. P-value-nya 0,010. Artinya, semakin tinggi kepercayaan diri siswa, justru prestasi belajar cenderung menurun secara signifikan meskipun pengaruhnya sangat kecil. Dan di bagian ini, koefisien determinasinya sama dengan 0,022. Hanya 2,2% variasi dalam prestasi belajar yang bisa dijelaskan oleh kepercayaan diri. Setelah itu, sekarang kita akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Lanjutnya, hipotesis alternatif terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Hasil analisis, nilai koefisien regresi sama dengan minus 0,021 dan nilai T-nya minus 2,580. Nilai p-value-nya sama dengan 0,010 karena kurang dari 0,05. Koefisien determinasi sama dengan 0,021.
Dan koefisien determinasinya sama dengan 0,022. Keputusan hipotesis karena nilai P 0,010 kurang dari 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar, namun arah pengaruhnya negatif, di mana pengaruhnya sangat kecil, hanya menjelaskan 2,2% dari variasi prestasi. Sisanya 97,8% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti motivasi, gaya belajar, dukungan lingkungan, dan sebagainya. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.